Ya oke lah, Anda bilang Anda lah yang benar gitulah kan. Versi Anda lah yang benar. Karena menurut Anda, kan saya bilang di awal, semua kisah ini ditulis dalam manuskrip, dicatat, bukan hafalan. Orang Yahudi itu nggak mengandalkan hafalan, bro. Hafalan dan tulisan mereka. Jadi dua. Jadi nggak cukup, contoh saya suruh anak-anak pergi beli 5 macam aja, mereka bisa lupa itu. Hafalan itu nggak selalu akurat, tapi kalau tulisan Nah, pasti iya, akurat. apa gunanya manuskrip kalau isinya salah? Makanya, Itu satu. dengar Contoh dulu. lagi, ini saya kasih contoh lagi. Itu kan maunya Fir'aun, Anda menyalah-nyalahin. Bukan, ini kita cek secara fakta. Gitu loh. Fir'aun menurut Bible ya itu lenyap. Menurut Al-Qur'an jasadnya diselamatkan. Fakta membuktikan jasad Fir'aun masih ada sampai sekarang. Nabi Muhammad tidak hadir ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Kok cerita Nabi Muhammad lebih benar daripada kitabmu yang mengatakan bahwa Fir'aun itu lenyap? Di sana bahasanya tidak terpelajari itu bisa juga idiot. Enggak bisa. Nggak bisa. Nggak Ini bisa ada baca ayatnya. juga. Bunyinya bang, bunyinya denger bunyinya bang. Agramatoe aisin kai idiotae. Iya, Tidak idiota itu terpelajar dan idiot. versi Yunani. Idiotai itu tadi itu digunakan untuk seluruh konteks orang tidak sekolahan, tidak Oh, beda. sekelas orang tidak ada akademisi. Idiot. Asumsi. Orang-orang yang nggak sekolah itu kategorinya idiote. Oh, Ya. beda. Masa orang tidak sekolah idiot? Wah, parah. Umi, istilahnya bahasa Arab umi gitu. Umi itu tidak terpelajar. Oke, Nah. sedangkan idiot sekarang begini, bisa tidak orang menjadi TNI meskipun dia tidak terpelajar? Bisa ndak? Sekarang Bisa. kan bukan masalah jadi Nah, TNI. bisa ndak orang menjadi TNI orang idiot? Nggak bisa. Idiot kalau konteksnya versi Indonesia itu memang maaf ya, itu orang yang sama sekali nggak berfungsi otaknya. Nah, itu dia. Pandainya Versi saudara. Indonesia, versi Indonesia. Lalu di situ ada dua kata. Selain tidak terpelajar, dia juga idiot. Orang bukan biasa, terjemahan. orang biasa maksudnya gini loh. Pak Petrus itu tidak memiliki akademisi pendidikan, dia seorang nelayan. Tapi bukan berarti langsung idiot seperti orang cacat mental ya. Kita kan kalau versi bahasa Indonesia, idiot itu cacat mental. Itu. Jadi konteksnya harus kita pahami penggunaan bahasa di sana dengan di Indonesia. Jangan memaksakan atau membuat pembodohan di publik. Ini Anda baca keseluruhan konteks ini dan belajar di ayat lain bagaimana Petrus itu dia seorang nelayan juga, dia memiliki Oke. perahu juga. Masa Baik. anak-anak idiot tolol gitu bisa punya perahu, Ya, nelayan lagi. Itu derita Aduh. Anda karena itu yang tertulis di kitab saudara. Oke, sekarang Bukan gini. derita. Udah. Ini masalah Sekarang begini, konteks. tolong tunjukkan dalilnya Yesus mengutus Petrus untuk non-Yahudi. Anda dalil Petrus mengutus Yahudi. Nanti Anda tanya satu-satu semua murid Yesus. Oh, Anda enggak sangat dong. enak bertanya. Karena Yesus mengatakan dikatakan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, di antaranya Petrus, agar jangan ke bangsa lain. Berarti bukan dia yang nulis surat Petrus itu. Nah. Jadi perhatikannya. Kalau Anda membaca Matius 10 ayat 5 di para murid, bukan hanya Petrus sih sebenarnya, dilarang Ya, ke semua. bangsa lain. Yes. Ada alasannya di masa konteks ini. Konteks Apa ini belum alasannya? waktunya ke bangsa lain karena yang pertama itu Yahudi dulu. Memang Yahudi dulu karena Aduh, pandai-pandaian. memang Yahudi dulu. Di mana Yesus mengaku diutus untuk non-Yahudi, di mana? Yesus mengutus untuk non-Yahudi itu ada Di banyak. mana Yesus mengaku dia diutus untuk non-Yahudi, di mana? Yesus melayani non-Yahudi, ayatnya mau itu saya tampilkan. Saya Yesus tidak melayani mengatakan non-Yahudi. melayani.
Yesus mengaku diutus untuk non-Yahudi itu di mana? Dalilnya saya buka ketika Silakan. ketika Yesus melayani orang non-Yahudi. Setuju itu ayatnya? Bukan melayani, Bung, diutus sebagai nabi dan rasul kepada Bani Israel saja. Mana dalilnya kalau dia diutus sebagai nabi dan rasul kepada non-Yahudi? Mana? Yesus itu bahkan bukan hanya diutus, dia mengakui dirinya adalah pemilik seluruh dunia, pemilik jagat raya. Jadi ngapain juga diutus dia ke bangsa lain? Sekarang Aku dalil diutus Kuncinya hanya mantap. kepada domba yang sesat. iya. Ada Sekarang kan dalilnya gini. jelas. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Coba batalkan pengakuan Yesus itu. Oh tidak, Dengan cara itu tidak apa Anda batal. bisa membatalkan pengakuan Yesus? Itu Nah, jangan lalu kalau tidak Anda. batal berarti dia hanya untuk domba yang sesat. Sekarang ada nggak Yesus? Loh. Sebentar, ada nggak Yesus melayani di luar Yahudi? Pernah nggak Anda tahu ayatnya? Loh, ini bukan masalah melayani. Iya, dia melayani non-Yahudi, tapi dia menyebutnya dengan sebutan guguk. Nggak Tahu. juga. Ya, bukan gugup. Tahu. Tidak. Mana coba? Yesus, Mana? Di Yesus mana sering, Yesus memanggil sering orang Roma? Di mana? memberitakan Di mana Injil. Yesus memanggil orang Roma dan Yunani dengan panggilan domba kepada mereka? Ada? Ada. Yang intinya dia pergi ke bukan bangsa Yahudi. Anda mau ayatnya atau tidak? Inti. Mana dalilnya dia diutus untuk non-Yahudi? Mana? Batalkan aja dulu pengakuannya sendiri. Aku diutus hanya mono dalam bahasa Yunani, hanya spesial kepada domba yang sesat dari umat Israel. Mana dalilnya pembatalannya? Mana? Pada Oh, dasarnya. sekarang aku diutus kepada seluruh manusia. Mana? Mana pengakuan Yesusnya? Pada Oh, tidak dasarnya, ada. pada Yang dasarnya seperti itu asumsi. Yang seperti itu tidak ada. Yang seperti itu tidak ada. Tapi yang jelas Yesus pergi ke non Yahudi ada. Paham maksudnya? Ya, pergi ke non-Yahudi itu karena di tengah-tengah mereka ada orang Yahudi. Dia pergi ke Non-Yahudi. sana karena di tengah-tengah mereka ada orang Yahudi. Enggak. Dia Sekarang diutus gini. hanya untuk orang Yahudi. Dia diutus untuk orang Yahudi pertama, yes. Tapi bukan berarti mentok sampai Yahudi. Buktinya, dengar ya. Buktinya dia ada banyak berjumpa kepada orang non Yahudi. Oh, Paham? jelas dia berjumpa. Yes, dia mengobati memberitakan- orang non-Yahudi ada. Dia memberitakan Injil Betul. kepada non Yahudi. Setuju? Enggak. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Jadi, Mana di dalilnya? mana dalilnya Mana? Yesus Iya, memberitahukan Injil Mana? kepada non Yahudi? Yohanes Mana? 4 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Oke. Ketika dia berjumpa dengan orang Samaria, perempuan Samaria. Ya. Jadi pada ayat 15 kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air supaya tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini. Kata Yesus, pergi panggillah suamimu. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, hai, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Ini Yesus mengajarkan akan ada penyembahan baru yang tidak seperti Mana? versi Yahudi. Mana Kemudian dia ayat melakukan 22. penginjilan? Mana buktinya? Itu tadi kata Yesus Apa? kepadanya, percayalah kepadaku. Ada saatnya kau akan menyembah Bapa bukan di gunung dan Yerusalem. Terus apa hubungannya? Loh, Apa hubungannya dengan artinya keberadaan Yesus? kalau Artinya apa? kalau premis Anda mentok hanya Yahudi, mentok hanya Yahudi. Mana ini buktinya? Mana ini dia buktinya? berbicara kepada perempuan orang berdosa Oh, kalau yang cuma memiliki 5 bercakap-cakap. suami.
Kalau cuman bercakap-cakap kayak begitu mah sama siapapun dia bisa bercakap-cakap. Sama siapapun. Selanjutnya saya bacakan kepada Anda semua atau sampai sebagian saja. Pada akhirnya perempuan itu sebentar ya. Perempuan itu apa? Ayat Malah 24. Yesus malah dia mengatakan, kamu menyembah Jawab, apa yang kamu jawab tidak kenal. dengan iya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kemudian ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Jadi tentang Mesias ini bangsa-bangsa di sekitar Israel banyak yang tahu juga sekitarannya ya. Termasuk Arab Saudi juga tahu Al-Masih itu akan datang ya. Ayat 26 kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Artinya dia memberitakan Mesias. Bahwa akulah Mesias. Gak nyambung ente, gak nyambung. Kenapa? Jangan. Anda tidak nyambung itu. Nggak Anda nyambung. tandanya sudah kalah berasumsi. Nenekmu Selanjutnya kiper. ayat 27. Ayat 22 Pada waktu itu datang ayat Itu sudah 22 jelas. itu sudah membuktikan loh, ayat 22. Membuktikan. Nomor ayat 22, nomor 22-nya itu kan sudah mengatakan kepada perempuan itu, kami orang Yahudi menyembah Tuhan yang kami kenal. Kamu orang Samaria, perempuan Samaria menyembah Tuhan yang kamu tidak kenal. Kurang apa lagi? Siapa yang Anda ingin bodohi di sini, Bu? Nggak ada. Ayo. Yes, apa nih? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan dari datang bangsa Yahudi. Apa masalahnya? Itu ucapan Yesus kepada perempuan itu. Tuhannya beda. Beda nggak Tuhan mereka? Ya beda, namanya orang Samaria. Beda. Itu Mas, Nah, Mas katanya. sedikit lagi ya, Aduh, sedikit ya. parah, Kalau memang parah. Yesus itu sedikit, kalau memang Yesus itu memberitakan pengajarannya kepada orang perempuan itu, seharusnya kata Yesus, kamu akan menyembah Tuhan seperti yang aku sembah. Seharusnya Iya. seperti itu. Malah lakum dinukum waliyadin. Maksudnya begini. Lakum Contoh, dinukum sekarang waliyadin. Jelas sekali Yesus Juma, mengatakan itu. contoh gini, saya ngomong lah, saya lah Yesus. Hai Juma, kamu menyembah arah Ini kiblat Yesus kepada. mengatakan. Ya saya Yesus ini ngomong ke. A'budu ma ta'budun. Itu dikatakan. Ini Aku contohnya menyembah, saya. aku menyembah apa yang aku kenal. Kamu wahai perempuan Samaria menyembah sembahanmu yang kamu tidak kenal. Berarti Yesus Iya. justru menegaskan bahwa Yesus dan wanita Samaria ini berbeda keyakinan. keyakinan. Bro, Bukan menjadi pengikut udah? Yesus. Oke, oke. Anda jangan merasa tapi Anda sadar nggak itu bodoh itu bahasa Anda ya? Mati nih ya. Tahu nggak di mana bodohnya? Dengar ya. Yesus ngomong kepada Juma, Allahmu dengan Allahku beda. Justru Terus? menegaskan Terus? ayat yang sebelumnya, saatnya Mesias akan datang. Ini saya Mesias itu yang akan dijanjikan. Iya memang Saatnya akan datang. perempuan itu pun percaya bahwa orang ini adalah Kristus bagi orang Yahudi. Tahu perempuan itu. Bahkan perempuan itu pergi kemudian. Dia pergi kemudian. Dia mengumumkan bahwa orang tadi itu berbicara tentang aku. Tapi dia itu adalah Kristus. Tapi Kristus bukan untuk mereka. Kristus untuk Yahudi. Lo kok ente? Sebelum saya mengajak Anda percaya kepada Yesus, Anda harus saya klarifikasi dulu, Tuhan kita beda, bro. Setuju nggak? Jualan kecap. Kalau di sini diartikan Yesus itu menginjili orang Samaria, berarti Yesus menjilat ludah. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Gimana? Matius Aku 10. diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Jangan Memang Anda iya. dipu-dipu dengan membatalkan. Memang cantik, cantik, tapi otakmu yang rusak. Ini Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Bahkan di dalam Yohanes 9 dia mengatakan apa? Aku berdoa bukan untuk dunia. Aku berdoa hanya untuk Bani Israel saja. Nangis, nangis kok bro, kayak dengar gitu bro, nadanya. dengar. Kembali ke ayat 22 tadi ya. Kembali ke ayat Sudah 22.
Ya. Apalagi? Ayat Mau apa 22. lagi? Ah. Yesus klarifikasi Allahmu dengan Allahku beda. Beda. Yesus klarifikasi ya. Oke. ah. Tapi di ayat sebelumnya dia menjelaskan Sang Mesias akan datang. Coba Anda pikir buat apa dia terangin itu kalau memang dia nggak butuh. Memangnya orang Samaria. orang Samaria menunggu Mesias. Loh, itu Loh. udah viral bro, bahwasanya Raja Mesias akan datang. Di seluruh Arab Saudi juga udah viral Mesias bakal datang sampai sekarang itu. Saudi juga bawa. Mesias Iya. yang diceritakan oleh Al-Quran itu Mesiasnya Bani Israel, bro. Bukan Mesiasnya orang Samaria, apalagi Kristen, bro. Belajar kau baik-baik. Izin dulu, Bang. Bagaimana izin dulu bentar. Parah. Parah. Setengah menit. Nathan, izin dulu Nathan. Waktu Yesus Iya, iya. mengatakan kami menyembah yang kami kenal, Yesus waktu itu menyembah siapa? Menyembah Elohim, Bapa. Oh, berarti Yesus bertuhan waktu itu ya? Ya memang bertuhan, secara daging dia bertuhan. Terus kenapa lu tuhankan dia? Nah, dia langsung lanjut. Secara Oke. daging Yesus Selanjutnya bertuhan. ayat Ya. tadi saya lanjutkan pada ayat 39 lah puncaknya. Udah. Tunggu dulu. Nggak ada. Ayat Produk yang kamu 39. jual ini produk Dengar gagal, dulu. Bung. Produk gagal. Ayat 39, saya baca sebentar ya, satu ayat. Produk Satu gagal. ayat aja. Kasih izin, ayat terakhir. Ketika orang Samaria itu mendengar perkataan Yesus, dia pergi memberitakan dan membawa orang Samaria banyak, ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Di mana Yesus pada saat itu mampu meramalkan, mengetahui kondisi si perempuan bahwasanya dia memiliki 5 suami, mantan suami, dia maha tahu pada saat Nggak itu. ada, Boy. Dia Nggak ada, Bung. Orang Ya. Amerika boleh nggak percaya presiden Jokowi itu presiden? Boleh nggak? Nggak ada hubungannya loh. Kenapa Kami nggak ada umat hubungannya? Islam, kami umat Islam percaya Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Kami percaya, tapi kepercayaan kami yaitu bahwa Tuhan mengutus Nabi Isa untuk Bani Israel. Orang Samaria juga percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang diutus untuk Bani Israel. Apa masalahnya, coy? Ini masalah Yesus mengaku diutus hanya kepada domba. Ente bukan domba. Ente kelinci, ente serigala. Domba itu hanya Bani Israel. Di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku domba itu serigala nyamar. itu kan mau Anda, bro. Itu mau Anda. Coba Itu mau Anda tunjukkan. Coba Anda tunjukkan di mana orang Roma dan Yunani disebut domba. Di mana? Jangan memaksakan pikiran Anda ke kami. Nggak seperti itu konsepnya. Yang hidup bersama dengan Yesus, yang bertetangga dengan Yesus, yang berkesinambungan dengan kehidupan Yesus, yang bergaul dengan Yesus, non Yahudi adalah Romawi dan Yunani pada saat itu. Kapan kekaisaran Romawi dan antek-anteknya dipanggil domba? Kapan? Iya, jadi ini ayatnya. Justru Ini ayatnya, ya. orang Roma yang ada di tengah-tengah Yahudi itulah yang disebut serigala. Iya. Jadi Jadi- ulang generasi. Jadi deal ya, pada Yohanes 14 ayat 39 sampai 40, pada saat itu ada banyak orang Samaria percaya kepada Yesus jadinya menjadi Yohanes Mesias. 14, Yohanes 4 bukan 14. Yohanes 4 itu ayat bercerita tentang 39. Yohanes 4 ayat 39 sampai 40, pada saat itu ada banyak orang Samaria percaya dan mengikut Yesus dan mengakui Yesus adalah Mesias. Jadi Iya. pemberitaan Injil di sini berhasil kepada non Yahudi. Ini Yesus yang lakukan. salah. Sekarang mana pengakuannya bahwa Yesus diutus untuk orang Samaria? Mana? Yesus itu memang diutus untuk orang Israel Yahudi karena dia adalah orang Yahudi asli, ya. Jadi kenabian itu hanya bersumber dari Yahudi, nggak pernah dari bangsa lain. Ya tentunya memang Yesus diutus ke bangsa itu, nggak salah. Berarti bukan untuk orang Indonesia. Bukan begitu, tapi dia bisa ditempatkan di sana. Kembali lagi. Dengar. Benjol Contoh, benjol sudah kepalamu. Produk Indomie itu buatan Indonesia.
Setuju? Diutus untuk diciptakan untuk Indonesia. Aduh, parah ini. Setuju? Yang buat Enggak. Indonesia, yang buat Enggak ada Indonesia. yang bisa kamu bohongi di sini, enggak ada. Orang sini orang waras semua kok. Iya, Tapi dia boleh ngomong- nggak? Dia yang sama Boleh orang nggak waras sama Indomie. Orang waras semua. Kamu aja sendiri yang gepeng. Boleh nggak Indomie dinikmati bangsa lain? Emang ada larangannya? Indomie. Emang ada larangannya Indomie dilarang dimakan orang luar Indonesia, ada larangannya? Memang Indomie pernah mengaku aku diproduksi hanya untuk orang Indonesia. Ada Indomie mengaku kayak gitu, ada. Emang Yesus ada mengaku tidak boleh untuk bangsa lain? Iya, Emang Dia Yesus mengaku, pernah aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kamu nggak ngerti Iya, memang. bahasa Yesus itu? Tapi Ya, memang. tapi bukan Tapi berarti buktinya- dia tidak. bukan Ada ayat yang lain kalau dia tidak kepada bangsa lain. Siapa Ada, ente yang Matius mengatakan 10. bukan berarti? Ada Matius Jangan ke 10 bangsa ayat lain. 5 ayat 6 melarang itu. Di mana Jangan ke ayatnya? bangsa lain. Di mana? Di mana ya? 5 6. Matius 10 5 6 itu untuk konteksnya situasional ya. Iya, situasional. Yesus memanggil 12 murid dan berpesan, "Jangan," kata Yesus. Iya, karena memang pada saat itu murid-murid belum diperlengkapi ya. Belum diperlengkapi. Dasar serigala nyamar domba. Ya. Gak bisa batalkan pengakuan Yesus. Nah, sekarang kalau dalam versi Anda versi Islam Yesus itu siapa coba? Yesus itu pengganti Nabi Isa alaihissalam, manusia terkutuk, manusia yang dilaknat, yang mati di atas tiang salib untuk kalian. Puas. Nah, sekarang kan udah. Jadi saya mau tanya sekarang. Ada kan enggak tadi sudah. Injil? Dengar, adakah Injil di dalam Quran Anda? Nggak ada Injil Injil dalam Yesus? Quran saya. Nggak ada. Enggak ada Injil Isa Al-Masih? Informasi. Adakah Nggak ada, nggak ada. ajaran Isa Al-Masih di Quran Anda? Ada. Nggak ada. 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 Apa aja pesan Isa Al-Masih ajaran Injil? Aku utusan Allah kepada Bani Israel dan diberikan tanda kenabian, membangkitkan orang mati dengan izin Allah, menyembuhkan penyakit sampar dengan izin Allah, orang lumpuh, orang buta sembuh dengan izin Allah. Itu ajaran Nabi Isa dalam Al-Quran. Itu informasi itu ke Quran dapat dari mana? Dari Jibril. Dari Allah melalui Roh Kudus. Lalu Kudus kemudian kepada Muhammad. Yes. Ada Roh Kudus juga dalam Islam rupanya. Justru di Kristen tidak ada Roh Kudus. Di mana ada di Kristen Roh Kudus? Di mana? Hei, Emang kau dapat dari mana Roh Kudus? dari mana kau dapat Roh Kudus di agamamu? Jadi Dari mana? Roh Kudus, Jawab dulu. Roh Kudus dalam Jawab Islam dulu. itu apa? Roh Kudus dalam Islam itu apa? Roh Kudus, jangan dulu oknumnya. Jangan dulu oknumnya. Perkataan Roh Kudus itu Kristen ambil dari mana? Malu kau di sini, malu. Kenapa? Kau, Fuad. Saya tanya Malu kau, Islam. Fuad. Saya tanya Islam. Dari mana? Perbaiki dulu itu napasnya, Nathan. Tunggu. Kayak ban Jangan, bocor. jangan oknumnya. Dua kata Roh Kudus ini Kristen rampok dari mana? Itu dulu. Baru kita bicara oknumnya. Mampus sudah kau. Halo. Sekarang gini, tadi yang pertanyaan mimbar saya gereja retak sudah gedor. jangan kemana-mana dulu. Saya Jangan tanya, kemana-mana. Jangan sok tahu tentang oknum Roh Kudus. Saya tanya, kamu merampok kata Roh Kudus itu dari mana? Nggak gedebuk, bro. Jadi Hancur mimbar gereja. sekarang kita bahas tentang Roh Kudus. Ya, ganti topik dulu. Iya, Gitu. iya. Ya, Iya, itu di tadi. mana kamu merampok kata Roh Kudus ini? Jawab. Oh, merampok Jawab. kata Dari Roh mana Kudus. Gitu ya. Iya, dari mana Anda merampok dari kata Roh Kudus ini? Iya, rampok lah. Oh, gitu Lawang ya. nggak ada dalam bahasa Yunani, ketubrak. Hancur sudah. Roh Allah itu ada sama kami. Iya, Allah Roh itu Allah. kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Saya tanya samamu, dari mana gereja merampok kata Roh Kudus ini? Anda kan Mampus. versi Indonesia Oh. kan? Oke. Ya. Aduh. Ketawa dia. Gepeng, ini lah Ikut murid. ketawa dia. Murid Aduh, napasnya kayak Paulus. ban bocor. Iya. Murid Jadi Paulus. sekarang tentang Roh Kudus kita bahas ya. Jadi kita pending dulu tadi bahwasannya
Ya kan kau udah kalah tadi, Iya. udah kalah. Enggak, Enggak ada saya nggak dalil. ada- Tidak, saya kalah nggak kalah. dong. Kalah Tidak. dong. Mana dalilnya Yesus Ya. diutus untuk non Yahudi mana? Enggak ada. Enggak, Roh Kudus Kau dulu, Roh Kudus dulu. Kau Roh Kudus. muter-muter sekarang Enggak. Roh Kudus. Nangis Sebenarnya kan? tadi tentang dari mana Tentang Yahudi apa? tidak diutus, saya sudah kasih dalil tadi, tapi Enggak Anda tidak ada. terima, terserah. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Ke-12 muridnya dilarang ke bangsa lain. Dah selesai. Aman di situ. Itu kan pengakuan, tapi tindakannya Yesus memberitakan Injil kepada orang Samaria. Ya karena orang Yahudi bertetangga dengan orang Samaria. Karena Berarti orang kan- Samaria hidup bertetangga dengan Yahudi. Tetapi Yesus tentang kaitannya dengan pengutusannya dia ke bumi ini hanya untuk Bani Israel saja. Karena Bani Contoh. Israel pada saat itu berbaur dengan orang Samaria, orang Saduki dan seterusnya. Maka kemudian Yesus juga menyampaikan itu dan mereka kemudian mendengarkan. Bukan berarti itu untuk mereka. Jelas itu, Sekarang Bung. dengar, saya contoh ngomong hari ini. Hari ini jangan pergi ke Surabaya, saya bilang. Hari ini ya. Hari ini nggak boleh ke Surabaya, saya bilang. Contoh. Ternyata ini ajaran dengar agama dulu. Loh, kan makanya menafsir Alkitab itu ada konteks atau situasional. Ya. Tuh. Nggak usah tafsiran. Jangan tafsir, Syukran. Jangan tafsir. Nggak usah tafsir. Perkataan kok Anda- Yesus aja langsung. Oke, Perkataan Yesusnya langsung. Ngapain kau tafsir? Dengar. Ah. Perkataan Yesus. Dengar. Hari Ya. ini jangan pergi ke di luar Yahudi, kata Yesus. Dah? Besok Kemudian di beberapa hari yang lain dia pergi ke non Yahudi. Pertanyaannya apakah hari ini? mana dalilnya? Mana dalilnya? Ada kata pakai hari ini nggak ada itu. Oh, saya ganti. Aduh, Nambah-nambah dia lagi. pikir kita ini Jangan sekolah. pergi kepada non Yahudi, kata Yesus. Ya, tapi di beberapa saat kemudian ternyata Yesus malah pergi kepada non Yahudi. Apakah ini bertentangan? Ya, tetapi apakah itu salah? Belum tentu. Ada namanya konteks dan situasional. Nah, Mana contoh saya pengakuannya? Mana pengakuannya? ini saya bukan hanya pengakuan fakta loh, fakta Yesus memberitakan Injil kepada non Yahudi. Allah, dasar. Jelek banget Penyesat. kayaknya. Loh, sekarang kan Anda sudah saya jelaskan contoh. Sekarang saya tidak akan pergi ke Surabaya. Kalian jangan pergi ke Surabaya, saya bilang. Nggak ada Tapi beberapa orang yang saat bisa yang kau akan bohongi. datang, saya pergi ke Surabaya. Itu Nah, artinya. apakah saya bertentangan? Tidak. Itu artinya kamu nggak Karena kan komitmen. Tidak juga. Itu namanya kamu Situasional. pembohong. Nah, Kamu pembohong Anda berarti. nanti kalau saya jelaskan Kamu ada pendusta. alasannya orang kenapa tidak diperbolehkan murid-murid kepada bangsa Yahudi pada saat itu, ada alasannya. Tapi Anda kan tidak akan mau dengar. Nah, kembali kepada tadi aja lah. Nggak ada yang Jadi, mau ada tipu nggak? di sini. Nggak ada yang bisa kamu tipu di sini, Bang. Nggak ada. Itu kan versi Anda, Bro, Lah, memaksakan saya maunya minta Anda. Anda yang memaksa. Anda memaksakan Yesus untuk non Yahudi. Mana dalilnya? Dalilnya Yesus malah memberitakan Injil kepada non-Yahudi. Mana Saya sudah baca. dalilnya? Mana dalilnya? Mana? Yohanes Mana 4 ada? kan sudah saya Loh, baca. justru dia mengatakan, aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kamu menyembah Tuhan yang kamu tidak kenal. Ya iya dong, close open statement kan kayak gitu, open statement. Terus mana terakhirnya dia katakan apa? closingnya dia katakan kan apa? ayat 39. Closing statementnya ayat 39. 39 itu Yesus atau orang Samaria? Orang Samaria berbondong-bondong percaya kepada Orang Yesus. Samaria, kau katakan berbondong-bondong percaya kepada Yesus. Saya orang Islam berbondong-bondong percaya kepada Yesus. Apakah Loh, kemudian Yesus mengaku Yesus Mesias. Oh, enggak begitu. Itu namanya bahlul. Kami umat Islam semuanya berbondong-bondong percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah pengganti Nabi Isa di atas tiang salib. Apakah berarti Yesus itu diutus untuk kami? Tidak. Kami orang Indonesia percaya kepada siapa? Presiden Yesus Kristus, Amerika. Isa Al-Masih.
Bahlul, bukan Oke, berarti saya presiden tanya. Amerika itu untuk saya. Saya tanya kau Juma, saya tanya Juma bro, saya tanya apa pesan Yesus pada Injilmu Isa Al-Masih? Apa pesan Aku diutus Injil kepada Bani Israel. Ya pada Bani Quranmu, Israel. bro? Pada Ya Bani Quranmu. Israel. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku ini utusan Allah kepada kalian. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Dan itu Yesus juga ungkapkan di Markus 12. Wahai Israel, dengarkanlah wahai Israel. Dia tidak pernah mengatakan, dengarkanlah wahai Samaria, dengarkanlah wahai Romawi, dengarkanlah wahai Indonesia. Yang diseru adalah umatnya sendiri, Bani Israel. Kasetnya rusak, sorry jaringan. Pesan yang terpenting itu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu pesan terpenting dari Nabi Isa. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Betul. Ayo, Kristen penumpang gelap. Tidak ada utusan Tuhan untuk Kristen, hanya utusan cetan. di mana bro? Di mana bro dalilnya dalam Quranmu Injil Isa Al-Masih Sang Mesias? Ada nggak pesan di sana yang tercopy paste nggak enak? Yang Ani abdul tertulis. Ani Yang tertulis. Abdullah. Ani abdullah rabbi wa rabbuk. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Saya hanya mengajarkan kepada Bani Israel. Ani abdullah, sembahlah Allah, rabbi wa rabbakum. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Iya, satu. Terus yang lain? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di mana ayatnya? Jangan asal kau sebut, bro. Barusan ngomong itu ayat. Al-Quran. Ayat berapa? Az-Zuruf 64. Di mana? Az-Zuruf 64. Iya, bacakan, Nak. Inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza Iya. siratal mustaqim. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia, inilah Iya. jalan yang lurus. Iya. Udah. Yang lain selain sembah-sembah nggak ada yang lain tentang perkawinan, boleh nggak cerai, boleh nggak poligami? Ada Yesus ngajarin. Emangnya Yesus ngajarin cerai di dalam Bible, ngajarin Ya. pernikahan, mana? Ngajar nikah aja nggak ada. Nggak ada. Orang dia Ada mengajar. nggak? Yes, mengajar singkat kok, belum cukup. Contohnya kan ajaran Yesus kan seperti ini. Ajaran Yesus kan kamu telah dipersatukan, tidak ada yang bisa memisahkan, seperti itu. Ada nggak ajarannya seperti itu pada Kristen Quran? yang cerai. Ada nggak Enggak. ajarannya? Enggak. Ngapain Nggak banyak ada. Kristen yang cerai Nggak kalau ada. gitu? Nggak ada. Enggak ada. Terus apa Ada nggak masalahnya? ajaran Yesus contohnya di ajaranmu bahwasannya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan? Ada nggak dalam Quranmu? Nggak Injil yang ada. seperti itu nggak ada Nggak juga. nggak ada. Ada nggak ajaran di situ kasihilah ada. musuhmu? Nggak ada Enggak juga. ada, enggak ada. Nah, Terus yang hanya beberapa yang ada itu informasi itu dapat Muhammad dari Jibril. Mengasihi musuh itu terus- ajaran konyol. Tunggu terus dulu. terus Dari Lukas Jibril. dapat informasi bahwa Yesus yang berkata seperti itu dari mana? Tunggu dulu, satu-satu dong. Nanti giliran Lukas, satu-satu. Nah, jadi tunggu dulu. Ayolah bro. Penulis Matius Dengar menulis bro, seperti itu. nanti Dia saya dapat dari jawab mana semua. ilmunya? Saya jawab nanti semua ya, saya jawab gantian dulu ya. Nah, dapat dari Jibril. Nah, kalau contoh kita mau klarifikasi sama Muslim. Di Sama Muslim. suatu hari Saya mau klarifikasi nih sama teman-teman Muslim. Saya mau tanya ya. Itu Isa Al-Masih. Nathan, taruh Tan. Gimana cara mengasihi musuh, Tan? Tunggu Coba, dulu. bagaimana Jadi caranya itu- mengasihi musuh? Itu tentang doktrin nanti dulu. Maksudnya Ya gini, udah, itu aja. kasih narkoba. Gini kita tahu dulu informasi yang Anda dapatkan Injil itu seberapa akurat Ya, lu sih. kan muter-muter Gitu melulu, ah. loh.
tentang Isa Al-Masih. Nah, gitu loh, Bro. Nah, contoh gini, kita fair dong, kita fair. Tadi kan Juma kan korek-korek Alkitab. Kalau Quran contoh kita tanya, itu datanya dapat dari mana? Dari Jibril. Jibril dapat dari mana? Allah. Kita mau klarifikasi kemana? Contoh Isa Al-Masih itu lahir di mana? Nanyanya ke siapa? Enak. Kalau Alkitab kan enak. Anda tinggal nyari-nyari manuskrip di Google, semua lengkap, data-data semua lengkap. Nah, tentang Quran nggak tahu, tanya ke Jibril lah. Terus tanya apalah, ini kata melalui hadis lah, ini yang ngomong ke sianu riwayatnya seperti ini. Kumur-kumur Nathan. Nah, yang seperti itu maksudnya gini, data Anda kalau ditanya apakah Anda siap menjelaskan sumbernya dari mana, tentang Isa Al-Masih lahir dari mana datanya, kenapa Anda ada di kitab Quran Anda? Ya udah Anda diam, dijawab ya. Gimana? Ya, itu satu ya. Nah, kemudian Anda mau tanya tentang Matius. Iya. Kalau Al-Qur'an kan jelas Allah sendiri yang menyatakan bahwa dia yang menurunkan. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, sekarang Lukas itu dapat dari mana? Kalau dari Roh Kudus, mana pengakuan Roh Kudus dia memberikan Injil kepada Lukas? Nah, gitu. Silakan. Oke, saya jawab ya. Kalau kita orang Kristen itu jujur ya. Nathan, bentar. Jujur. Iya, silakan. Bang Juma, layar YouTube Bang Juma bermasalah tuh. Iya. Layar YouTube bermasalah di YouTube. Siap. Kasih deh. Kasih. Ya, ntar aku stop. Terusin Tan. Ya, tap terus teman-teman di bawah. Oke, lanjut. Oke. Itu pertanyaannya. Jadi kalau Pertanyaannya, itu Lukas menulis mendapat informasi dari siapa tentang Yesus? iya, Lukas menulis dari mana informasinya ya? Lukas itu sama seperti penulis-penulis pada perjanjian lama milik Yahudi. Tanak Yahudi itu contohnya kisah Yusuf itu ditulis sejamannya, diteliti, dicari, ada juga dikumpulkan alamat dan tempat itu dari masyarakat setempat, dari khususnya orang Israel ya, yang berdekatan lah, nggak mungkin juga ke bangsa lain. Itu ada kaitannya dengan penulis-penulis Injil, hampir sama konteksnya, di mana riwayatnya, semua kondisi lokasinya sampai wahyu itu datang, itu semua digabungin menjadi kitab suci. Jawabannya Lukas bukan firman Tuhan ya. Nathan, jawabannya ada di Lukas 1 nomor 1. Itu jawabannya Lukas. Iya, betul. Memang Berarti Lukas berita. bukan firman Tuhan Memang ya? berita. Kitab suci, tapi Bukan bukan firman wahyu Tuhan. Allah semua. Hah? Tetap kita anggap semua firman Tuhan keseluruhan ini Di mana Alkitab Tuhan, firman Tuhan. Tuhan menemui Lukas atau berkata kepada Lukas? Di Oh, mana? tidak seperti itu. Konteks Nah. firman Tuhan itu kan luas maknanya, Bro. Aduh. Definisi firman Tuhan itu kan universal. Tapi kalau ayat per ayat kita akan tahu ini bukan wahyu Tuhan. Kalau Anda tanya Alkitab ini keseluruhan firman Tuhan, tapi itu secara umum atau gak dianggap kitab suci. Gini aja deh. Tulisan Lukas itu firman Tuhan atau bukan? Tulisan Lukas keseluruhannya itu ada dapat dari firman Tuhan Yesus, ada yang juga dapat informasi dari rakyat. Itu. Oh, dari rakyat. Sama. Ya. Dari Memang iya. rakyat. Apa bedanya dengan wartawan? Memang ada persamaan, makanya dikatakan pewarta. Oh, pinter, Memang pinter berita kau. kan. Oh, pinter kau. Memang ada persamaan, tapi beda. Nah, sekarang kan sama seperti kitab-kitab, sama seperti kitab-kitab Yahudi. Contoh tentang Hosea. Hosea menulis itu, ada yang wahyu Tuhan ditulis, tapi ada juga yang dia memang bertemu dengan warga Israel, jemaat untuk Israel, rakyat, ya? umat. Tan, Sorry, Tan. bukan. Tan, Ya. ini dari rakyat untuk rakyat ya. Bukan rakyat, sorry, umat ya, umat Israel ya, umat dan murid-murid. Nyalek aja. Oke. Itu kalau di Islam bukan kitab suci, Bos, namanya sirah. Iya, sirah atau ya termasuk hadis Anda kan gitu. Jadi kalau Anda, saya tanya dulu, hadis itu kitab suci apa bukan? Kitab bukan. berharga atau tidak? Kitab berguna nggak itu? Berharga. Berharga. Suci nggak itu menurut kalian? Itu bisa dipijak-pijak itu? Nggak kan? Suci apa tidak hadis itu? Atau boleh dibuang-buang itu hadis? Campak-campak boleh? Ya silakan saja Hadis. kalau mau. Suci di sini maksudnya Boleh. bukan seperti itu, Bos. Bukan Loh. cara memperlakukannya. Maksudnya itu suci di sini diyakini itu wahyu yang berasal dari Tuhan. Gitu loh.
Makanya Ya, sekarang saya tanya. mengenai perilakuan, jangankan hadis. Ya, karanganmu saja saya injek-injek kamu ngamuk. Apakah karanganmu itu kitab suci? Kan tidak begitu. Jadi sekarang gini, kitab itu kan tetap berharga, riwayah Nabi itu berharga nggak bagi Anda yang Ya ditulis iya, dalam tapi hadis? tidak Berharga. Udah Harga. jelas dari rakyat untuk rakyat udah. Ah, itu kan dapat dari mana itu di catatan para sahabat itu? Dari sesama umat itu kan, rakyat-rakyat sekitar umat Muhammad kan, Gimana betul sih tidak? rakyat? Wah, parah. Ini kitab suci apa mau nyalek? Oh, gitu ya. Jadi gini, jadi saya jelasin tentang Lukas ya. Jadi Lukas memang menuliskan atas dasar saksi-saksi pada ayat berikutnya. Kalau Anda baca Lukas 1, dia ada saksi mata dikatakan pada ayat yang kedua. Jadi penulisan pola Injil hampir sama dengan Torah. Jadi Torah pun seperti itu, kitab raja-raja itu datanya dari raja-raja dari umat lah saya katakan, bukan Oke, warga. Tan, Anda nanti bro, bawanya ke ya. Bro, Silakan. satu topik ini bro, gini bro ya. Lukas 2 nomor 11 kan Anda udah tahu gitu ya. Bunda Maria melahirkan itu sama Pak Yusuf berdua doang. Dari Iya. mana Lukas tahu Bunda Maria melahirkan Tuhan? Sedangkan dia nggak ada di TKP, dia nanya siapa? Nah, kalau ini paling gampang jawabnya kalau Alkitab, bro. Tapi kalau Quran justru heran, nanti tanya Jibril. Jibril tahu dari mana? Kenapa? Jawab Jibril tahu dari mana? Bahwasannya Maryam itu mengandung, itu ribet itu tanya Iya, sama udah, ini dulu Solo. jawab dulu, gampang dijawab. Wahira. Ini dulu. Oh, ini saya jawab, gampang jawabnya. Di ayat 1 kan Anda lihat tadi ada saksi mata dicatat bahwasanya penulis memang benar-benar menulis segala sesuatu yang terjadi di zaman Yesus. Persoalannya gini loh bro, Nathan. Yang ada di TKP waktu Bunda Maria melahirkan hanya Pak Yusuf dengan Maria, nggak ada saksi yang lain. Pertanyaannya, Lukas menanyakan saksi siapa? Silakan. Ya Lukas menanyakan langsung dong ke Marianya. Mana ada datanya? Maria bersoal Oh, iya. jawab sama Lukas. Oh ya, lupa nulisnya memang kemarin. Ya gitu, betul. Lupa nulis. Iya. Ngacuin. Nah, kalau hadis Anda, contoh hadis Anda, saya diriwayatkan oleh si Anu si Polan, dari si Polan diriwayatkan, itu kapan ditulisnya? Jam berapa ketemunya? Anda bisa jawab nggak? Nggak bisa kan? Jadi ini perdebatan kusir ini, bro. Anda menanya konsep kita dengan kitab suci aja sudah beda, bro. Anda kitab suci. Kalau hadis itu pelakunya ada, yang diceritain itu ada, disampaikan kepada anaknya, anaknya menyampaikan kepada anaknya, seperti itu. Tumben Anda pintar, tumben Anda pintar. Ya ini begitu juga. Gitu loh. Begini, bro. Begini. Bentar, bro. bentar. Hadis itu misalnya begini kan, dari Rasulullah kepada Aisyah. Aisyah menyampaikan kepada siapa namanya, Abi Hurairah. Abi Hurairah menyampaikan kepada generasinya, terus seperti itu. Nah sekarang Lukas, dia hanya mengatakan saksi mata. Siapa saksi matanya? Gitu loh. Siapa dia? Nah saksi mata ini diteliti dulu. Apakah dia ini pembohong, pelupa atau tidak? Di hadis pun begitu. Orang ini seperti apa kredibilitasnya? Kalau dia itu pembohong, maka hadisnya menjadi hadis dhaif. Contoh, saya kasih contoh ya. Ada orang bawa hadis. Nah, kemudian dia itu memanggil hewan untuk diberi makan. Setelah hewan datang tidak diberi makan, ini hadisnya pun tidak bisa dianggap sahih. Turun dia jadi hadis dhaif. Sampai seperti itu menjaga informasi di dalam Islam, bro. Tidak seperti kitab suci Anda yang penting dari saksi mata. Entah dia bohong tanda, tidak tahu. Kan begitu. Kalau kita versi kita kan ini semua yang penulis para sahabat Nabi, para sahabat Tuhan juga Ya, jadi- penulisnya. Tidak ada. Kan kita langsung cek aja deh tulisan Lukas. Apa lu yakin tuh tulisan Lukas Bunda Maria melahirkan Tuhan, kata Lukas? Lu yakin tuh? Iya jelas hidup sejaman, bro. Makanya saya ulang. Orang-orang Yahudi versi penulisan para kitab kami itu Anda boleh baca itu Kejadian, Keluaran, Nggak usah Imam, lebar dulu, Bilangan. kan? Enggak, biar Nggak usah lebar. paham saja. Gini loh. Contoh surat Gini loh, Yusuf Kan. lah bagi kami tentang Nggak Yusuf. usah ke sana, ini itu loh. memang Lukas, Kemana lagi? dengerin kan. Lukas, ya. Menurut Lukas, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Menurut kamu masuk akal nggak sih manusia melahirkan Tuhan? Silakan. Ini sekarang kita
tentang fungsinya apa situasionalnya dulu atau langsung ke Enggak, ini langsung ke materinya. kita membahas Masuk akal Tuhannya nggak? langsung. Masuk Berarti akal nggak? tentang Nathan. tentang ketuhanannya Nathan. nanti dulu. Nathan, masuk akal nggak manusia melahirkan Tuhan? Masuk akal atau tidak? Ya jelas tidak masuk akal dong. Ya berarti Lukas nggak bener. Bukan nggak benar. Lah, Bukan gimana nggak sih? benar. Aduh. Nggak masuk akal tapi ditulis Lukas. Akal Anda kan memaksakan yang secara logika nggak masuk akal, bro. Kamu masuk akal nggak kamu ini Maria Sekarang melahirkan Tuhan? masuk Akalmu masuk akal nggak? nggak menurut? Dengar dulu ya. Nathan, secara dengerin logika. dulu. Ini Akalmu masuk nggak Bunda Maria melahirkan Tuhan? nggak masuk akal semua itu. Kalau begitu Nggak masuk tulisan akal. Lukas benar atau salah? Nggak benar sekali. Lo kalau benar nggak benar tulisan Lukas tapi nggak masuk akal gitu. Sekarang saya tanya balik ya, saya Aduh, tanya balik. capek Masuk. deh. Udah 3 kali pertanyaan loh. Saya boleh satu kak? Saya tanya. Ya. Tulisan Lukas, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Menurut kamu tidak masuk akal. Tapi menurut kamu juga tulisan Lukas benar. Gimana ini kok jadi semeraut begini loh caramu. Kalau nggak masuk akal artinya tulisan itu nggak bener. Jangan dibenerin dong. Itu baru fair namanya tuh loh. Ini Bang Zuma sudah monitor balik nggak Gurunda? Iya Nathan itu di mute ini ya. Ya Gurunda monitor. Ya silakan Nathan dengan yang lain dilanjut. Itu Ya, saya ulang ya, saya ukal ya. Apa Dipakai tadi Nathannya. Handis Lebes ya. Handis Lebes ya, perhatikan. Masuk akal nggak kisah-kisah pada Torah atau Tanak Yahudi atau perjanjian lama kami ditulis sejaman nih bro. Contoh zaman Yusuf ditulis seperti penulisan Lukas ya, sesuai orang-orang yang ada di zaman itu, pada umat lah saya katakan, bukan rakyat, pada umat Yahudi gitu ya, kami Kristen, umat Yesus lah. Nah, setuju nggak Anda, masuk akal nggak kisah-kisah yang ditulis ada manuskripnya ternyata dibocorin Jibril melalui Jibril ke Muhammad? Masuk akal nggak itu? Dibocorin semua. Jibril, apa sih pertanyaannya? Loh, Ngomongin kan Torah, kisah-kisah para nabi yang ada pada Tanak Yahudi, pada perjanjian lama, ada pada Quran Anda, informasinya mengatakan itu dapatnya dari Jibril. Logika nggak kisah-kisah tersebut ada langsung istilahnya kebocoran gitu loh. Kamu cek aja, gini aja deh jawabannya sederhana. Kamu cek Al-Quran, ada yang salah nggak di Al-Quran? Nggak gini, masuk akal nggak itu dulu lah, masuk akal. Ya udah pasti masuk akal kalau sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis di Al-Qur'an. Nah, silakan cari orang yang paling botak di seluruh bumi ini, yang paling cerdas akalnya mengoreksi Al-Qur'an. Ada yang salah nggak? Beda dengan Bible-mu. Satu kata tadi langsung tidak masuk akal. Ada Justru manusia benar, justru banyak benarnya itu, makanya jadi tidak masuk akal. Kok bisa mirip Loh, kok lagi? benar tidak Contoh masuk akal? Gimana ini orang ini? Loh, kan ada bener kok nggak masuk kecocokannya akal. gitu. Salah Bisa masuk akal. diklarifikasi. Contoh ya, ketika Gimana ini Pade? Pade, Elohim benar tidak masuk akal. Gimana ini? Jadi gini bro, untuk membuktikan kebenarannya mari kita lihat isinya. Ini contoh, kita kasih contoh tentang banjir Nuh. Ya, menurut Bible, banjir Nuh itu melanda seluruh dunia. Apakah ini benar? Ya, mari kita cek, kita selidiki gitu loh. Nah, menurut banjir Nuh di dalam kitab Kejadian 7 ayat 21, semuanya itu mati yang ada di dunia ini, kecuali yang ada di kapalnya Nuh. Kalau memang semuanya itu mati yang ada di dunia ini, bagaimana di Indonesia ada hewan namanya bekicot yang jalannya lambat? Ya, apakah bekicot migrasi dari Irak sana ke Indonesia? Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat kitab Kejadian ya ayat 6, di situ diceritakan berapa panjang kapal Nabi Nuh, lebar kapal Nabi Nuh, tinggi kapal Nabi Nuh. Panjangnya 300 hasta atau 150 meter kurang lebih. Lebarnya 50 hasta atau 25 meter. Tingginya 30 hasta atau 15 meter. Pertanyaan saya, apakah kapal yang sebesar itu mampu memuat seluruh spesies yang ada di dunia ini?
Ingat, di dunia ini ada 8.700.000 spesies. Kalau setiap spesies diambil dua ekor, berarti kapal Nabi Nuh harus memuat 17.400.000 ekor binatang. Apa muat? Kalau tidak muat, berarti semua spesies mati kecuali yang ada di kapalnya Nuh. Lalu dari mana spesies-spesies yang jutaan sekarang ini? Ayo kita cek. Menurut Al-Quran, banjir Nuh hanya melanda kaumnya Nuh saja, tidak melanda seluruh dunia. Mana yang lebih masuk akal? Ayo, kita cek kebenarannya. Sekarang gini bro, memang Quran hadir dengan kontroversi, saya akui ya. Contoh, tapi kisahnya sama gitu. Seperti contoh Enggak kisah sama Bang bos, enggak ada sama, Tunggu enggak dulu. sama. Contoh. Banjir Nuh melanda seluruh dunia menurut Bible. Menurut Quran hanya melanda kaumnya Nuh saja. Tapi kan tetap banjir. Ini yang kita koreksi, bener enggak yang diceritakan oleh kitabmu itu? Apa benar Masalahnya- banjir itu melanda seluruh dunia? Benar. Begini bro, Tunggu dulu, benar, jawab dulu. iya. Benar Itu atau nanti- tidak? Itu terserah saya yang benar, kalian yang benar, itu masing-masing iman kita bro. Nggak mungkin saya akui tidak gitu loh. Kita Saya nggak masing-masing kan punya membahas iman. keyakinan. Ini kita bahas fakta ini. Iya, makanya gini bro, faktanya seperti ini. Contoh, itu ditulis banjir Nuh itu dengan catatan, dengan manuskrip ada banjir. Nah memang hebatnya Quran, ada juga banjir tapi dengan data yang berbeda gitu. Contoh, ada juga tentang bahwasanya Abraham punya anak dua, istrinya ini, Ishak ini, namanya mirip persis loh. Padahal Begini di loh, sana itu, bro, begini Tunggu loh. dulu. Aduh, Bentar, udah, silakan. kepanjangan enggak ini begini loh. Nabi Muhammad tidak hadir pada saat Nabi Nuh. Ya, tapi kenapa Nabi Muhammad ceritanya lebih benar daripada kitabmu yang ditulis di zaman itu? Itu yang ingin saya katakan. Ya. Artinya apa lebih benar bro? Itu kan versi Anda karena Anda Oke. mengimani kitab Anda. Bukan, saya tidak bawa iman di sini. Kita pakai logika. Sekarang saya tanya bro, saya tanya, Abraham istrinya berapa bro? Tunggu, jangan ke sana dulu. Kita selesaikan banjir Nuh dulu. Ya. Aduh. Banjir Nuh melanda seluruh dunia sehingga semuanya mati. Pertanyaan saya, kalau semuanya mati, dari mana hewan-hewan yang ada di Indonesia ini? Dari mana jutaan spesies yang ada sekarang ini? Padahal kapal Nabi Nuh tidak mungkin memuat seluruh spesies. Ayo, dari mana? Apakah Tuhan menciptakan baru? Kalau iya, di mana ayatnya? Ayo kita cek. Ya oke lah, Anda bilang Anda lah yang benar gitulah kan, versi Anda lah yang benar. Karena menurut Anda, kan saya bilang di awal, semua kisah ini ditulis dalam manuskrip, dicatat, bukan hafalan. Orang Yahudi itu nggak mengandalkan hafalan bro, hafalan dan tulisan mereka. Jadi dua, jadi nggak cukup. Contoh saya suruh anak-anak pergi beli 5 macam aja, mereka bisa lupa itu. Hafalan itu nggak selalu akurat, tapi kalau tulisan Nah pasti iya, akurat. apa gunanya manuskrip kalau isinya salah? Makanya, itu satu. dengar Contoh dulu. lagi, ini saya kasih contoh lagi. Itu kan maunya Fir'aun, Anda menyalah-nyalahin. Bukan, ini kita cek secara fakta. Gitu loh. Fir'aun menurut Bible ya itu lenyap. Menurut Al-Quran jasadnya diselamatkan. Fakta membuktikan jasad Fir'aun masih ada sampai sekarang. Nabi Muhammad tidak hadir ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Kok cerita Nabi Muhammad lebih benar daripada kitabmu yang mengatakan bahwa Fir'aun itu lenyap